Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Semoga sehat semuanya yang hadir ke tempat ini. Mari kita syukuri bersama nikmat sehat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Semoga dapat kita syukuri dengan menggunakannya untuk ketaatan. Semoga hadir kita di majelis ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang makbul, yang bermanfaat dalam kehidupan dunia kita sampai akhirat. Kita sampaikan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah bersholawat untuk kita semuanya. Siap ya untuk kajian? Masih membahas Asmaul Husna. Hari ini insya Allah kita akan membahas 4 asma, yaitu asma yang ke-77 Al-Muta'ali, kemudian 78 Al-Barru, kemudian 79 At-Tawwabu, kemudian yang ke-80 Al-Muntakimu. Silahkan dibuka halaman 75. Bukunya asmanya 77. Kita mulai dari asma yang ke-77, yaitu Al-Muta'ali. Ini mirip dengan asma Al-Ali, yaitu asma ke-36. Silahkan dirujuk ke asma 36, halamannya sama, 36. Al-Aliyu dengan Al-Muta'ali itu akar katanya sama, yaitu huruf ain dan lam. Arti muta'ali secara kebahasaan itu sudah dibahas pada asma Al-Ali. Ya, Ali itu tinggi. Jadi Al-Muta'ali itu maha tinggi. Di dalam Al-Qur'an hanya ditemukan 1 kali saja untuk kalimat ini, yaitu Al-Muta'al. Surat Ar-Ra'd ayat 9 kita dapati kalimat Al-Muta'al dalam Al-Qur'an. Silahkan dibacakan. Kabiril. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Di ujung ayat kita mendengar tadi ada kalimat Al-Muta'al, ya. Alimul ghaib, dia yang maha tahu perkara gaib yang enggak tampak, wasyahadah, dan yang tampak, Al-Kabir, maha besar, Al-Muta'al, maha tinggi. Jadi asma Al-Muta'al ini kita dapati di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 9 dengan arti maha tinggi. Kita akan langsung masuk ke makna. Jika Allah menyandang asma Al-Muta'al, apa itu maknanya? Yaitu pertama, menunjukkan ketinggian Allah. Sebetulnya kata Ali itu bisa bermakna tinggi untuk benda, ya, materi, bisa juga untuk non
materi. Kalau saya mengatakan gunung itu tinggi, berarti materi. Ya. Kalau saya mengatakan si A memiliki kedudukan yang tinggi, berarti non materi. Kata tinggi itu bisa digunakan untuk menyifati materi maupun non materi. Tentu untuk Allah, ya, Allah itu tidak sama dengan kita. Jadi tinggi di sini maksudnya non materi, menunjukkan ketinggian Allah, ketinggian non materi yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Kalau saya mengatakan raja itu kedudukannya tinggi sekali, apakah kita bisa menjabarkan kata tinggi untuk menyifati kedudukan raja? Ya, tapi kita faham, ya. Jadi tinggi di sini adalah sifat kedudukan Allah yang sangat tinggi, tak terjangkau oleh kita, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, tidak bisa dijangkau oleh logika kita, tidak bisa dijangkau oleh penglihatan kita. Jadi ketinggian di sini adalah ketinggian derajat. Nah, serta ketidakmampuan selain Allah untuk mencapainya. Selain Allah nggak bisa mencapai ketinggian Allah, tidak bisa. Kalau seorang murid dikatakan peringkatnya di kelas tinggi, bisa diukurkah? Bisa, rata-rata 9. Berarti dia peringkatnya tinggi di kelasnya, betul? Oke, sekarang dagangan saya bulan ini mengalami pendapatan atau keuntungan melonjak tinggi. Bisa diukurkah? Bisa, karena saya mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dibanding bulan yang lalu. Terukur. Nah, ketika saya mengatakan si A memiliki postur yang tinggi sekali, 180 cm, terukur kan? Terukur. Sekarang, kalau saya bertanya, yang menciptakan alam semesta ini memiliki kedudukan yang tinggi sekali, terukur enggak? Tidak. Kita sampai tidak bisa berkata-kata untuk menjelaskan betapa tingginya Allah yang menciptakan manusia di jagat raya ini dengan jumlah miliaran manusia. Dia dapat mendengar semua doa yang memohon kepadanya. Betapa tinggi kemampuannya. Bisa diukur nggak? Nggak bisa. Ketinggian Allah ini tak terukur, nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Itulah al-muta'ali. 2. Al-muta'ali adalah sifat Allah yang tinggi tadi yang ditunjukkan atau ditujukan kepada mereka yang menduga dirinya tinggi. Orang kalau yang menduga dirinya tinggi namanya apa? Sombong. Iya toh? Jadi gini, boleh enggak ilustrasinya untuk manusia ya? Kalau kita mengatakan bahwa kedudukan seorang raja itu tinggi, boleh? Boleh, tinggi di level manusia. Pertanyaan saya, apakah selalu yang kedudukannya tinggi merasa tinggi? Belum tentu. Bagi orang yang sombong, iya, gitu ya. Bagi orang yang tidak sombong, sekalipun dia orang nomor 1, dia akan merasa di atas
atasnya masih ada yang lebih tinggi. Nah, muta'ali ini Bunda, bedanya dengan al-ali, kalau muta'ali ini adalah sifat tingginya Allah yang hanya ditujukan kepada manusia yang merasa dirinya tinggi. Contoh, Fir'aun itu merasa dirinya Tuhan, betul? Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun telah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Dia merasa tinggi, dia sombong, dia merasa lebih, dan gak ada siapapun yang melebihi dia. Untuk menghadapi Fir'aun, Allah di sini menyebut dirinya muta'ali. Ya, memang pada orang yang sombong, kadang-kadang kita harus sombong untuk menyadarkan bahwa dirinya tidak pantas sombong. Kadang-kadang itu dipakai untuk menerapi orang sombong. Ya, kita memang diberi Allah itu kelebihan, dan selain kita ada dong yang lebih dari kita. Tapi orang-orang yang sombong kan merasa dirinya yang paling. Nah, untuk menyadarkan bahwa dirinya bukan yang paling, dibutuhkan gitu loh, kehadiran dan pernyataan sikap orang lain bahwa dirinya lebih dari yang sombong tadi. Sehingga muta'ali ini maha tinggi, tapi ditujukan kepada siapa yang menduga dirinya tinggi. Kemudian dibuktikan kekeliruan orang tadi yang ngerasa tinggi tadi dengan bukti yang membungkam. Fir'aun bungkam dong ketika ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, ketika dia tidak mampu melawan maut. Sombong, ngerasa paling tinggi kok ngelawan maut aja nggak bisa. Nah, dengan dia tenggelam di laut, Fir'aun bungkam, dirinya kalah dan dirinya tidak pantas untuk sombong. Ya, muta'ali untuk orang yang seperti ini. Nah, kalau mau lihat di Quran surat 28 ayat 4 itu, inna fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Di situ ada kata-kata ala itu tinggi, sombong, tinggi hati. Sungguh Fir'aun itu sombong di muka bumi dan menjadikan penduduk negerinya bercerai-berai. Dia menyembelih siapapun bayi yang lahir laki-laki di kalangan mereka, karena Fir'aun takut kedudukannya itu dijatuhkan oleh lelaki, generasi yang lahir di kemudian hari. Di situ ada kata-kata ala itu sombong atau tinggi. Ya. Meneladani asma ini sama dengan meneladani asma al-ali, yaitu asma ke-36. Hendaklah kita ini umpama memiliki ambisi untuk meraih satu ketinggian, hendaklah ambisi yang positif. Ya, juga hendaknya kita meraih derajat tinggi di sisi Allah dengan cara meningkatkan keimanan dan kesolehan kita semua. Nah, dalam surat Al-Balad itu kan Allah menggambarkan tentang jalan mendaki, ya. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza matsrabah au miskinan dza makrobah. Ya kan? Nah, itu tahukah kamu jalan yang mendaki itu? Yaitu jalan yang kalau mendaki itu kan tinggi. Orang tuh kalau mendaki pasti payah. Memang jalan menuju Allah itu payah. Contohnya apa? Berbagi untuk memerdekakan budak. Budak itu tertindas. Kalau kita mau membayar sekian miliar untuk memerdekakan budak supaya orang tadi tidak tertindas, itu jalan mendaki menuju Allah. Karena apa? Ngelepas duit 1M untuk kebahagiaan orang, payah apa enggak? Payah.
1 M kita lepas untuk kebahagiaan orang loh, supaya orang tadi nggak jadi budak, merdeka statusnya. Ya, berbagi makan di musim paceklik, payah nggak? Payah. Kalaupun kita masih punya celengan sembako, uang paceklik, biasanya maunya tetap untuk keluarga kita. Walau kita melimpah, tapi siapa yang sanggup berbagi di musim paceklik itu hebat. Dia mampu menempuh jalan mendaki tadi itu, ya, menyantuni orang miskin dari keluarga dekat kita, ya. Mereka juga orang yang punya kebutuhan, tapi berbagi pada orang itu kepayahan. Jalan mendaki pasti payah. Kalau kita ingin memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, maka tempuh jalan mendaki seperti dalam surat Al-Balad tadi itu. Ya, kita badan tidak tinggi nggak apa-apa, kedudukan tidak tinggi tidak apa-apa, ya. Sekolah tidak ranking 1 tidak apa-apa. Yang penting derajat kita tinggi di sisi Allah, yaitu dengan iman dan ketaatan kita. Saya cukupkan ya untuk Al-Muta'ali, karena ini mirip dengan Al-Ali, ya. Kita langsung ke Al-Barru, yaitu Asma ke-78. Maha dermawan. Sebetulnya birrun itu kebaikan, ya. Kalau kita mengenal istilah birrul walidain itu berbakti pada orang tua, berbakti itu kebajikan. Nah, kata barrun itu memiliki akar dari 2 huruf, ba dan ro, dua huruf aja. Artinya kebenaran atau kebaikan. Di Quran kita menemukan kata al-bar 1 kali, yaitu di surat At-Tur. Kita dengarkan bacaannya yang ayat 28 aja ya, karena itu yang menunjuk pada sifat Allah. Yang tanpa al itu menunjuk pada sifat manusia, ya. Nanti itu di surat Maryam. Yang kaitannya dengan Asmaul Husna itu yang di surat At-Tur aja, ayat 28. Hanya untuk menunjukkan di mana sih kata Al-Barru di dalam Al-Qur'an itu, maka kita jumpai di ayat 28. Silahkan. Masih terdengar jelas di ujung ayat tadi, innahu huwa al-barru ar-rahim. Di situ Allah menyandingkan asma al-barru dengan ar-rahim. Al-barru itu maha berbuat baik, ar-rahim maha penyayang. Karena dia sayang maka dia berbuat baik. Kita langsung ke makna, mohon maaf maknanya tidak terketik. Ya, di situ langsung keteladanan. Ya, kalau berkenan silahkan ditulis, kalau tidak didengarkan saja ya. Baik. Yang pertama, kalau Allah memiliki asma al-barru, pertama, Dia Allah yang menganugerahkan aneka anugerah. Anugerah itu pemberian. Maka di sini saya kutip terjemahannya itu dermawan, karena al-barru ini baiknya itu dalam hal memberi. Dia yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Sampai sini dulu pelan-pelan. Dia yang memberikan aneka anugerah.
anugerah kehidupan. Merasa enggak bahwa hidup ini anugerah? Merasa ya? Banyak loh yang tidak dicipta dan tidak hidup. Banyak yang dicipta tapi meninggal ketika lahir. Banyak yang dicipta meninggal di usia balita. Sehingga kehidupan ini anugerah. Dia Allah yang menganugerahkan aneka anugerah, menghidupkan kita, menyehatkan kita, memberikan kesempurnaan bagi tubuh kita, akal yang sehat, penglihatan yang jelas, pendengaran yang normal, kaki yang bugar. Ya, semua ini anugerah, rezeki yang tak terhitung berapa banyaknya. Dia menganugerahkan kita orang tua yang soleh solehah, menganugerahkan kita ilmu, menganugerahkan kita keturunan, menganugerahkan kita pasangan, menganugerahkan kita kecukupan atas seluruh hajat yang kita butuhkan. Tidak bisa kita hitung. Dia yang menganugerahkan iman Islam, menganugerahkan bumi sebagai tempat tinggal, menganugerahkan ampunan segala dosa, menganugerahkan ketaatan buat anak-anak kita semuanya. Itu semua anugerah. Allah itu kaya, tapi Dia murah. Semua diberikan pada kita. Dia yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Air, udara, cahaya, api, semuanya. Ya. Lanjutnya, anugerahnya sangat luas dan tak berbilang. Setuju nggak? Ya. Kita dianugerahi kebahagiaan juga loh. Bahagia, tenang, aman, tentram, damai, itu anugerah. Waktu kita sedih, kesenangan baru bisa dirasa. Ya, nilainya, betul enggak? Waktu kita sakit, sehat baru terasa nikmatnya. Gitu. Jadi memang betul bahwa Allah itu wajibkan kita bersyukur supaya kita benar-benar berterima kasih atas nikmat yang gak terhitung banyaknya ini. Berikutnya, yang tak jarang, lah ini pentingnya, yang anugerah tadi tak jarang direspon makhluknya dengan kedurhakaan. Sekali lagi, yang anugerahnya tadi tak jarang direspon makhluknya dengan kedurhakaan. Sudah disehatkan badannya, sholat aja nggak mau, durhaka bukan? Ya, sudah disehatkan untuk dolimi orang, sudah diberi kekayaan untuk nipu orang, diberi ilmu akal sehat untuk jerumuskan orang. Tak jarang anugerahnya tadi direspon oleh makhluknya dengan kedurhakaan. Coba suatu saat kalau badannya dibikin lumpuh, gimana? Lagi sehat, ninggalin sholat, coba dibikin lumpuh, gimana? Nah, lagi kaya, uangnya untuk maksiat, coba dibikin jatuh miskin. Lagi cerdas, pinter, hebat, ya, dibuat apa? Dolimi orang, curang sama orang. Dia berbuat dolim pada orang bodoh, pada orang miskin. Nah, suatu saat coba dibikin pikun aja. Nah, pada saat-saat seperti itu, cobalah hampiri orang-orang yang sudah lanjut usia, yang nggak bisa ingat lagi apa-apa yang dulu diingatnya.
Ketika kita menyaksikan itu, pasti kita akan berterima kasih kepada Allah. Kita telah diberi akal sehat loh, dipanggil noleh loh. Coba kalau dipanggil nggak noleh, yaitu antara dua. Kalau nggak cuek ya budek, ya kan gitu. Makanya kalau dipanggil nolehlah selama kita mampu mendengar. Itu kan berarti respon positif, syukur gitu loh. Syukur kita kepada Allah. Diperdengarkan ayat Al-Quran, ya dengerin dengan seksama. Kalau pura-pura nggak denger, namanya nggak syukur. Itulah Allah tuh anugerahkan banyak nikmat, tapi sering direspon dengan kedurhakaan oleh manusia. Iya. Gimana ya kalau seorang pencopet itu, ya memang sih dia nyopet tuh ketika larinya lagi kenceng. Jadi nanti kalau dia dikejar orang kan dia siap tuh lari secepat kilat. Nanti kalau dia sakit baru ngerti bahwa kadang-kadang Allah memberi kita sakit tuh memang supaya kita berhenti maksiat. Kalau copet itu sakit itu kan dia hari itu libur nyopet, iya kan? Nah, jangankan dia membawa bodinya, gitu kan ya? Dia di atas kasur aja lemes, gimana mau nyopet tuh? Sehingga kadang kita harus berpikir positif ya, dibalik sesuatu yang tampaknya itu negatif. Kita lihat tuh negatif, ya. Padahal Allah mengendaki baik. Lanjutnya. Tapi walaupun ditanggapi durhaka, Allah tetap melimpahkan karunia-Nya loh. Allah ya terus nggak langsung bikin yang bersangkutan itu lumpuh atau langsung pikun atau langsung mati, enggak kan? Walaupun manusianya merespon durhaka, tetap Allah alirkan kenikmatan demi kenikmatan. Kurang apa Allah itu? Al-barru, kebaikan Allah terlalu banyak, nggak bisa kita sebut satu persatu. Kebaikan Allah terlalu besar untuk kita makhluknya, tapi makhluknya sering tidak menyadari dan makhluknya sering merespon negatif. Walaupun makhluknya negatif, Allah tetap alirkan kemurahannya itu pada manusia. Makanya banyak orang durhaka umurnya panjang, orang durhaka jarang sakit, orang durhaka mungkinlah kalau kita batin ora mati-mati jahate kaya ngono ya toh. Kadang-kadang begitu. Nah, ini justru barnya Allah loh ya. Allah ki kurang apik piye. Allah barangkali memberikan kesempatan buat orang ini untuk apa? Introspeksi, tobat. Tapi yang bersangkutan itu enggak ngerti-ngerti, ya. Sampai usia udah masuk lansia, 70, 80, masih enggak nyadar juga, ya. Yang mengherankan juga sehat terus, kaya terus, ya, gak bangkrut gimana ya toh, gak pikun, gak loro meneh ya toh. Nah ini kadang-kadang kita mendapati orang-orang seperti ini. Itulah kebaikan Allah. Tetapi bahwa dibalik kebaikan Allah kalau terkait nikmat itu bisa, kalau orang yang kelimpahan nikmat itu maksiat, namanya apa berarti? Istidraj. Ya, sudah paham semuanya. Istidraj itu adalah azab yang bertahap. Justru dengan apa? Terlihat nyaman maksiat itu adalah azab, ya. Itu istidraj. Nomor 2, makna nomor 2. Allah Al-Bar itu juga bermakna Dia yang selalu menepati janjinya. Allah berjanji pada kita apa? Siapa yang beriman dan beramal soleh baginya surga. Janjinya apa bukan? Janjinya, ya toh? Nah,
Janji juga untuk menghidupkan siapa yang mati, itu janjinya juga. Janjinya adalah membalas perbuatan baik dengan pahala yang berlipat ganda, itu janjinya juga. Akan memberikan ketenangan kepada siapa yang beramal soleh, janjinya juga. Karena Allah itu maha baik, maka setiap berjanji pasti ditepati. Dan Dia Allah selalu menghendaki kebaikan untuk hambanya. Jangan pernah negatif thinking. Katanya Allah tuh menghendaki kebaikan, kok nasibku elek terus. Ya, apapun keburukan yang tampak oleh mata kita, kita harus memaksakan diri untuk mencari tahu di mana titik positifnya. Harus, gak boleh malas. Apakah keburukan yang tampak itu lewat penyakit? Keburukan yang tampak itu lewat kemiskinan? Keburukan yang tampak oleh mata itu kebodohan? Keburukan yang tampak itu misalnya penghinaan? Keburukan yang tampak itu apakah mungkin status sosial? Ya, apapun lah yang tampak di mata kita pandang keburukan, nggak boleh enggak, harus kita temukan positifnya, harus selaku makhluk berakal. Kalau kita berakal kan akal sehat kita pakai untuk mikir. Jadi kira-kira Allah tuh menghendaki kebaikan apa? Lawang aku dikei loro kok ya menghendaki baik. Oh, kebaikannya itu supaya lewat sakit dosa saya gugur, supaya lewat sakit sabar saya berpahala, supaya lewat sakit Allah ganti besok dengan kesehatan yang jauh lebih baik. Misalnya begitu. Misalnya, lawang saya ini miskin, utang sana utang sini kok baik di mananya? Ada dong baiknya. Kalau nanti kita diberi kaya, bisa-bisa kita terus nggak sholat loh. Bisa-bisa udah nggak lagi berdoa kalau kita diberi kaya, dan seterusnya. Jadi barnya Allah ini, Dia selalu menghendaki kebaikan untuk hambanya serta menghendaki kemudahan buat kita. Menghendaki kebaikan dan kemudahan. Nah, kalau saya nemukan kesulitan, pasti itu untuk menguji kesabaran kita. Apakah Bunda pernah mendapati jalan buntu dalam hidup ini? Gak ada dong. Semua dibuka Allah, apalagi kalau kita mau berusaha. Yang gak berusaha aja selalu dibuka jalan keluar kok. Maka disinilah bedanya antara manusia dengan binatang. Karena manusia itu memiliki akal untuk berpikir, ya. Tidak hanya berpikir, tapi zikir dan doa yang kita panjatkan itu akan membuka 1001 jalan bagi masalah yang kita hadapi. Masih 2 asma, biar cukup langsung aja saya kepada keteladanannya sudah tertulis di situ ya. 1. Seorang hamba dituntut untuk selalu berniat baik atau bermaksud baik dan memberikan apa yang dapat diberikan pada makhluk-makhluk Allah, menghendaki kemudahan bagi mereka serta menepati janji-janjinya. Ya, pokoknya yang penting hatinya bersih dan punya niat baik. Adapun nanti kenyataannya gimana pikir belakang, yang penting punya niat baik. Jangan pernah membiarkan niat buruk terbersit atau bahkan bercokol dalam hati kita. Pasang niat tuh yang baik terus ya. Kalau bisa, karena Allah tadi murah sama kita, ya kalau bisa kita juga murah sama sesama gitu. Menghendaki kemudahan. Ini kan zamannya zaman orang aneh. Zaman orang aneh. Kenapa ya? Orang tuh kalau bisa kasih kemudahan kok mempersulit. Semua punya pengalaman? Punya. Semua punya pengalaman. Dalam birokrasi, di
di level manapun ya. Kadang di pasar juga gitu kok ya. Misalnya kita belanja, berapa Bu habisnya? 30.000. Saya bayar dengan 50.000. Penjualnya bilang, apa nggak ada uang pas? Sebetulnya kalau dia kasih 20 ribuan punya di dompetnya, tapi ya dia tidak mau diganggu uang recehnya. Sebetulnya kalau penjual tadi dia pakai prinsip kemudahan, kan nggak usah tanya begitu. Terima kasih, ini kembalinya. Wah, nanti kalau duit receh kunggo susuk kabeh aku dadi randuwe. Kenapa sih mindsetnya nggak diubah aja? Yang 20 tak kembaliin, mudah-mudahan pembeli berikutnya duitnya pecah. Mbok gitu. Ya enggak? Karena mindsetnya sudah begitu. Sering enggak menjumpai begitu? Tadi umpama dia enggak eman-eman, kasih 50 kembali 20, selesai apa enggak selesai? Tapi kan karena prinsip yang dipegang itu bukan apa? Kemudahan. Ini memang kalau Allah itu memudahkan jalan kita, mengapa kita tidak memudahkan jalan orang? Dimanapun posisi kita lah, bagaimana kita ini berusaha belajar menggunakan prinsip ini. Kalau bisa memudahkan, kenapa mempersulit? Tanya pada diri kita, bisa nggak saya mudahkan orang? Kalau bisa sudahlah. Karena kalau kita memudahkan orang, nggak usah minta sama Allah dimudahkan. Malaikat itu sudah berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan orang ini juga untuk urusannya, karena dia sudah memudahkan urusan orang. Nah, kenapa kalau urusan hari ini bisa selesai, kita harus bilang besok datang lagi ya? Padahal sebetulnya hari ini bisa diselesaikan. Coba kita introspeksi pada diri kita masing-masing aja. Nah ini 2. Hendaknya tetap memberikan kepada siapapun yang butuh kasih sayang, ya, walaupun mereka pernah melukai. Berat. Tetap menyayangi pada orang yang pernah melukai. Manusia itu kalau terluka sembuhnya lama, umumnya orang. Tapi kalau dirinya yang melukai orang, dirinya cepat lupa. Kalau posisinya terluka, dia susah ngelupain yang melukai, betul. Tapi kalau posisinya melukai orang, lupanya cepat. Padahal orang yang dilukai tadi mungkin belum sembuh ya, tapi yang melukai menter aja, seolah-olah dia nggak pernah melukai ya. 3. Tidak mungkin seseorang dapat menyandang sifat ini kecuali ia terlebih dahulu berbakti pada kedua orang tua. Karena bir itu kebajikan. Biasanya loh ya, orang itu akan baik sama orang kalau kepada kedua orang tuanya juga baik. Kalau kepada kedua orang tuanya nggak baik, gimana bisa baik sama orang lain? Wong sama orang tuanya aja belum bisa baik. Setuju apa tidak? Iya. Bagaimana mau baik sama orang? Wong sama orang yang lahir kayak aja belum bisa baik. Jadi orang ini akan bisa baik pada sesama kalau dia sudah baik pada kedua orang tuanya. Silahkan boleh dipakai asma ini untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Bar, ya anugerahi aku rahmatmu yang melimpah. Ya Allah ya Bar, jadikan aku manusia yang memiliki banyak kebaikan dibanding keburukan. Boleh, silahkan aja. Sifat mulia apa yang ingin kita mohonkan kepada Allah, silahkan sebut asma Allah ini ya. Dan sumber kebajikan, sumber kedermawanan, sumber kemurahan,
Dia segala-galanya. Mohonlah kepada Allah sifat-sifat mulia apapun yang kita mau. Kita masuk ke asma yang ketiga, At-Tawwab, ya, asma ke-79. At-Tawwab itu maha menerima tobat. Ada 4 asma yang mirip dengan ini. Sudah kita bahas semua. Yang pertama adalah Al-Ghafur, itu maha pengampun. Al-Ghaffar juga maha pengampun. Al-Afu maha pemaaf. Terus yang keempat ini At-Tawwab, maha menerima tobat. Keempat-empatnya terkait kan, soal ampunan, soal memaafkan, soal menerima tobat, ya. Secara bahasa akar katanya ta'wauba, kembali. Orang tobat itu kembali. Kok kembali? Iya, dia asalnya itu berjalan di atas jalan yang lurus. Ketika berbuat salah dia menggo, gitu loh. Nah, ketika dia sadar salah, kembali gitu. Maka orang tobat itu sebetulnya orang yang kembali dari kesalahan. Di Quran banyak sekali, tapi kita akan ambil contoh satu saja, ya. Seluruhnya sih ditemukan 11 kali yang menunjuk pada Allah. Kita akan ambil contoh satu, surat Al-Baqarah ayat 37. Ya, ini bicara tentang Adam. Silahkan. Iya, ini pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Jadi di ujung ayat tadi kita mendengarkan ada kalimat innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha menerima taubat. Pintu taubat Allah itu amat luas, ya. Nanti kalau sudah sampai ke makna, saya akan hubungkan dengan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang tidak boleh putus asa menyangkut dosa, ya, bahwa dosa seberapapun banyaknya, kalau seorang hamba itu bertobat pada Allah, niscaya Allah tetap ampuni dosanya, ya. Kita akan masuk ke makna dulu. Nomor 1, Allah At-Tawwab. Dia Allah yang kembali berkali-kali menuju cara yang memudahkan tobat untuk hamba-hambanya. Nah, saya bertanya, apakah kita pernah bersalah? Apakah kesalahan itu sering terulang? Apakah jenis kesalahan itu bermacam-macam? Iya. Dosa dengan Allah dan dosa dengan sesama manusia, baik kecil ataupun besar, semua mengakui? Iya. Nah, kalau manusia sekarang, ketika saya bersalah pada Anda, lalu saya minta maaf, duh sorry ya, maaf banget ya, saya lupa kemarin janji jemput nggak datang. Oke, saya maafkan. Besok lagi saya berbuat salah lagi dengan orang yang sama. Duh maaf ya, wong Nabi Musa sama Khidir aja berapa kali tuh? 3 kali ya, langsung cut, berpisah. Sekarang, apakah kita bisa menghitung berapa jumlah dosa kita? Tapi yang jelas banyak kok. Oke. Nah, bayangkan
Kalau dosa yang banyak itu kita salah, ampun ya Allah, salah lagi, ampun ya Allah, salah, ampun ya Allah, sampai 1000 atau 1.000.000 kali. Bayangkan, kalau itu manusia, apa ada yang sanggup memaafkannya? Jangankan 1000 kali. Nah, 3 kali itu sudah tiada maaf bagimu. Tetapi di sini Allah itu kembali berkali-kali menuju cara apa? Memudahkan tobat. Salah sekali, ya wes tak ampuni. Maaf ya Allah, sholatku tadi tertunda. Rapat ya Allah, ya. Ya sudah, nggak apa-apa, diampuni toh. Ya Allah, salah, maaf ya, wuduku tadi, ya, awut-awutan, salah komat. Ini yang sama Allah loh ya. Duh ya Allah, sehari ini tadi nggak sempet saya ngaji, full kegiatan saya. Duh ya Allah, tadi saya marah-marah di jalan, nggak terhitung. Bolak-balik ya Allah ampuni, bolak-balik astagfirullah, bolak-balik. Bosankah Allah? Enggak. Ini at-tawab, menggiring pada mereka peringatan-peringatannya. Nah, sekarang kita patut bersyukur loh. Allah itu juga melakukan berbagai cara supaya hamba yang salah ini tobat. Jangan salah, kalau kita tobat itu bukan karena kesadaran diri kita saja, tapi karena Allah menggerakkan hati dan pikiran kita untuk menyadari kesalahan itu. Misal kita dibuat tidak tenang, pernah nggak kita salah lalu hati gemuruh? Pernah? Itu cara Allah loh itu. Jadi jangan dicuekin kalau ada rodok deg-degan, terus aduh nggak enak hati, jangan dicuekin dong. Nanti kalau dicuekin itu lama-lama dablek, lama-lama nggak ada kepekaan. Jadi jangan dicuekin, seperti itu harus diikutin. Aduh nggak enak, astagfirullahaladzim, nggak lagi deh besok. Terus dibegitukan, itu kan ini kan nanti dalam proses tazkiyatun nafas itu ini menjadi tahapan nomor 1. Yaitu takhalli, itu mengosongkan atau proses pembersihan jiwa. Ya, misal tadi nggak bisa ngontrol emosi itu sama anak teriak-teriak gitu ya, mungkin wis terlanjur bentak gitu. Terus aduh nggak enak ya, anaknya di bentak-bentak gitu, nggak enak. Astagfirullah. Nah itu gitu, itu namanya kita mengikuti, ya, mengikuti suara hati. Serta Allah itu mengingatkan ancamannya. Nah, jangan dikira kalau Allah mengancam jahat, bukan. Justru cara Allah menyadarkan kita lewat ancaman-ancaman. Awas, membunuh dengan sengaja, neraka jahanam. Itu untuk apa? Membentengi kita supaya kita tidak gampang-gampang bunuh orang. Zina, cambuk atau rajam. Jangan mengatakan kejem ya Allah gitu. Bukan, ancaman tadi justru apa? Untuk menggiring kita tobat, takut tidak terjerumus. Ancaman itu penting. Mereka kembali bertobat dan Allah pun kembali kepada mereka dengan anugerah pengabulan. Kalau tobatnya itu nasuha, pasti Allah janjikan diampuni kok. Wong dia ghafur, ghafar, afu dan tawwab. Pernah mendengar kisah orang membunuh 99 manusia? Iyalah, itu di hadis Nabawi. Nyatanya membunuh 99 masih diampuni kok. Pernah mendengar orang yang dosanya banyaknya nggak bisa diceritakan lagi, walau sebanyak buih di laut, walau setinggi gunung, walau sebanyak apapun dosa kita,
manusia beriman tidak boleh putus asa dari ampunan Allah. Jika tobatnya memang nasuha, itu diampuni kok. Modal kita apa? Sadar diri, mengakui, itu aja. Mengakui bahwa diri kita ini berdosa, ya akan menumbuhkan apa? Niat pertobatan kita. 2. Tobat dari Allah berarti kembalinya Allah kepada hamba dengan mencurahkan rahmat. Makanya tobat itu membuka pintu rezeki, Bunda. Kalau Allah ingin memberi rezeki tapi kitanya banyak melanggar, ya boleh jadi ditutup sebentar. Ditunggu sampai hambanya ini sadar, mohon ampun, sehingga pintu rezeki akan dibuka kembali. Boleh jadi kegelisahan kita karena dosa, tobatlah kepada Allah supaya kegelisahan itu berganti menjadi kebahagiaan. Boleh jadi kemiskinan yang menghimpit kita juga karena apa? Dosa-dosa kita. Bertobatlah kepada Allah agar pintu rezeki itu terbuka. Itu seperti nasihatnya Nabi Musa kepada umatnya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu kan Nabi Musa menjelaskan, aku udah bilang, mohonlah ampun pada Allah atas segala dosa. Ya, aku akan turunkan dari langit hujan yang lebat sebagai simbol rezeki untuk kamu semuanya. Memperbanyak keturunanmu, memperbanyak hartamu, ya. Lantaran apa? Tobat. Ya, ini memang perlu dibahas dalam tema khusus kalau mau detail, ya. Tapi karena pembahasan kita adalah Asmaul Husna, ya, jadi saya jelaskan secara global saja. Nomor 3. Allah tawab itu berarti berulang-ulang kembali kepada hamba-hambanya, memberi dorongan untuk tobat. Juga berulang-ulang pula menerima tobat mereka, ya. Di sini Allah nggak pernah bosan. Kita mau kembali ke Allah berapa ribu kali pun atas dosa yang kita lakukan, Allah terus menerimanya. Jadi kita jangan pernah bosan dan jangan putus asa. Terus bertobat kepada Allah itu akan melahirkan ridho. Kalau Allah ridho, rahmatnya turun. Gitu. Kalau rahmatnya turun itu berarti pertolongannya turun. Kalau pertolongannya turun, yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Ya, ini untuk at-tawwab. Maka boleh digabung dengan asma yang lain seperti Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu dengan At-Tawwab, ya. Dosa kita terlalu banyak, apakah itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, sehingga kita manfaatkan waktu-waktu ijabah. Seperti setiap kali selesai sholat, maka Nabi mencontohkan agar kita istighfar, ya. Istighfar dari dalam hati, mengakui kesalahan, menyadari diri banyak kekurangan. Istighfar yang jangan hanya mengejar bilangan 100, 1000, 10.000. Kalau itu mentes memang banyak, itu juga baik. Tetapi antara sedikit tapi dihayati itu lebih baik daripada banyak tapi kosong. Gitu. Ya. Astagfirullah. Tadi ngerasa berat mau pengajian, diistighfari juga. Astagfirullah, tadi terpaksa berbohong. Astagfirullah, ya, ucapan nggak baik di jalan tadi. Ya. Astagfirullah, batin jelek orang depan saya tadi. Macam-macam diistighfari, banyak sekali, dan itu setiap hari. Berikutnya, meneladani asma ini. 1. Manusia dituntut untuk memohon ampun dan beristighfar kepada Allah, mengingat dosa-dosanya yang terus bertambah. 2.
Permohonan tobat dengan cara menyadari kesalahan, bertekad tidak mengulangi. Bunda, mengulang itu selama tidak direncanakan, ya, itu terampuni. Tapi kan kalau mengulangnya direncanakan berarti tobatnya main-main, ya. Nah, aduh, terulang lagi. Tapi pengulangannya tidak pernah direncanakan. Jadi itu termasuk yang harus diistighfari lagi. Memohon ampunannya jika dosa itu berkaitan dengan Allah, memohon keridhaan manusia jika yang dilukai hatinya. Kalau dosa itu kepada manusia, selesaikan dengan manusia. Kalau dosa itu ke Allah, ya, mohonlah ampun kepada Allah. 3, supaya manusia memaafkan berkali-kali, bahkan memaafkan sebelum yang bersangkutan memintanya. Memberi maaf jauh lebih mulia daripada meminta maaf, sehingga jangan menunggu orang salah minta maaf. Maafkan terlebih dahulu sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Kita langsung ke asma yang terakhir, Al-Muntakim. Wah, kayak serem ya ini artinya, yang maha mengancam ya. Tapi nggak serem kok ini, ya. Di dalam bahasa Arab ya, kalau kata muntakim ini kan akar katanya nun, qaf, mim. Dari 3 huruf ini nanti bisa berbentuk kalimat yang macam-macam. Ya, seperti muntakim, nakomu, ya, yantakimu, dzuntiqom. Nah, semua kalimat itu akarnya sama dari nun, qaf dan mim. Kalau yang persis al-muntakim di Quran memang kita tidak mendapati ya, tetapi kita temukan dalam bentuk jamaknya. Kita ambil satu contoh aja, surat 32 ayatnya 22. Silahkan dibaca. Ya, muntakimun di ayat itu penafsirannya kami memberikan balasan. Allah itu maha membalas, ya. Tetapi balasan untuk para pendosa di sini. Jadi balasan yang lebih ditujukan kepada para pendosa, ya. Saya langsung masuk ke makna saja. Muntakim itu, ya, maknanya nomor 1, dia Allah yang tidak menyetujui kejahatan. Allah itu nggak senang, nggak ridho, nggak setuju dengan perbuatan jahat, ya. Tidak menyayangi, ya, serta benci dan murka terhadap pelakunya. Sekarang kita ini pengen disayang Allah apa pengen dibenci Allah? Nah, kalau pengen disayang Allah, berarti tiap perbuatan kita harus dilihat apakah perbuatan itu membuat Allah sayang atau membuat Allah benci. Karena Allah benci kepada pelaku kejahatan. Apalagi di sini yang telah berulang-ulang kali diperingatkan. Dulu kita membahas asma al-muqaddim, maha mendahului. Allah itu mendahului adab dengan peringatan, mendahului peringatan dengan pemberitahuan. Diberitahu dulu. Kalau ngeyel diingatkan, ngeyel lagi baru diadab. Gitu kan? Nah, di sini
Untuk siapa? Orang yang udah berkali-kali, bahkan sampai di titik keterlaluan, melampaui batas berkali-kali. Iki jan nggak tahu diri ya. Umur 40 kata Allah, ya wes tak kasih kesempatan, malah maksiatnya nggak berhenti sampai umur 50. Terus sampai nggak terasa umur 6. Masya Allah, sampai jadi simbah ya, masih terus itu apa? Berjalan. Itu namanya berarti sudah apa? Berulang-ulang, berpuluh-puluh tahun sampai tua. Nah ini, maka yang seperti ini Allah nggak suka, benci, murka. Nanti ada di suatu saat dimana Allah itu perlu menghukum. Muntakim itu gitu. Muntakim itu maha membalas. Ya, ngancam dulu, kalau diancam cik ngeyel, nanti Allah ada saatnya membalas. Tergantung. Kalau manusianya itu beriman, jadi azabnya itu untuk meringankan urusannya di akhirat. Tapi kalau orangnya kafir, ya wong kafir ya. Bahkan kalau sampai mati pun dia itu kafir, ya neraka sudah. Tapi buat orang yang beriman, ketika Allah itu nyelentik, mungkin jewer, mungkin mukul, mungkin apalah yang kalau musibah itu kita redaksikan dengan kalimat kita itu, aku lagi dijewer Allah ya ta? Nah, itu kan orang punya bahasa sendiri-sendiri tahu untuk mengungkapkan itu. Alhamdulillah. Karena dijewernya Allah ini justru untuk menjadi baik. Ya, apa mau kita ujuk-ujuk diadab begitu? Nah, kalau adab dunia sama akhirat, pilih mana? Dunia. Dosa lebih baik diselesaikan di mana? Dunia lah. Api neraka 70 kali lebih panas dari api dunia loh. Nah, kalau sudah belajar kehidupan sesudah mati kan sudah belajar panasnya api neraka. Api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api dunia. Mau diselomot di sini apa diselomot di sana? Nah, enggak mau dua-duanya katanya. Maksudnya, jangan meninggalkan urusan dosa di kehidupan sesudah mati. Kelarin deh semua di sini. Allah kan tawab tadi, betul enggak? Nah, ini nomor 2. Allah murka kepada orang-orang durhaka dan membangkang. Kalau kita sudah tahu rumusnya, kalau kita ngelawan bangkang nggak manut tuh Allah tuh nggak suka, ayo jangan dilakoni toh. Allah tidak menyukai yang angkuh, sombong, ya. Tetapi walaupun Allah tadi itu murka, ya, tetapi kemurkaan dan ketidaksenangan Allah itu tidak mencapai tingkat kebencian yang melampaui batas. Karena apa? Allah sekali lagi, walaupun dia melihat kedurhakaan hambanya, Allah tetap terus menerima taubatnya. Walaupun Allah melihat jelas kedurhakaan hambanya, tetap Allah mengucurkan aneka kenikmatan. Ada Al-Halim, ya, ada At-Tawwab dan lain sebagainya. Kita tuh harusnya bersyukur luar biasa loh, punya Tuhan kok begini baiknya itu loh. Allah kok begini baiknya. Umpama Allah kejemi, kita udah jadi apa? Allah tuh baik luar biasa. Sudah tadi itu Al-Bar, dermawan loh. Sudah At-Tawwab, dosa powe diampuni, ya. Dan Muntakim ini memang hanya diperlakukan bagi orang-orang yang sudah kebangetan, kayak Fir'aun, Abu Jahal, iya enggak? Jika kita adalah orang-orang mukmin yang terus-menerus melakukan introspeksi atau muhasabah, tentu kita nggak akan sampai di level melampaui batas, iya kan? Nah,
Inilah mengapa kita butuh mempelajari Asmaul Husna, supaya kita itu lebih mengerti Allah tuh dat gimana toh, yang kayak apa, punya sifat-sifat apa. Jadi membahas ini itu dapat membangkitkan optimisme kita. Kita punya Allah, nggak ada yang perlu kita takuti. Allah kaya, kita minta apa aja diberi. Allah Maha Pengampun, kalau salah tinggal minta maaf. Allah pelindung dan penjaga kita. Siapapun mau hancurkan kita, Allah sanggup untuk membela dan membantu kita. Apa kita masih takut? Orang beriman itu nggak pantas takut, karena kita punya Allah yang sangat hebat, maha sempurna, tidak punya kekurangan dan tidak punya celah. Nggak ada yang perlu kita takuti, Bunda, sebagai orang beriman ini. Kita punya sandaran, tempat bergantung yang luar biasa. Dia bukan manusia, dia memiliki kekuatan tiada tandingnya. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita langsung pada keteladanan karena waktunya sudah habis. 1. Hendaknya manusia takut pada ancaman Allah dan membenci segala keburukan serta pelakunya. Namun demikian, terhadap pelaku keburukan hendaknya kebencian itu tidak sampai melampaui batas, dan bahkan kita membimbing orang yang melampaui batas itu semoga mendapatkan hidayah. 2. Hendaknya terlebih dahulu mengancam diri sendiri, ya, menjatuhkan sanksi kepada diri sendiri. Ini dulu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, sampai ada yang, kalau aku telat ke masjid, maka aku hukum diriku dengan menyedekahkan ladangku. Karena telatnya ke masjid karena sibuk ngurusi ladang. Sama ladang kita sekarang tuh toko kita, restoran kita, sekolahan, bank-bank, ya, tempat kerja kita. Sholatku telat lewat waktu gara-gara pekerjaan. Aku hukum diriku menyedekahkan setengah gajiku. Berani? Berani dong? Belajar menghukum diri sendiri sebelum dihukum Allah. Untuk apa? Ya meningkatkan kualitas diri. Gitu. Iki mau telat sholat goro-goro pelanggan rame, keuntungan 2 kali lipat. Nah, hukumlah diri kita dengan menyedekahkan setengahnya, 50%. 2, ya. 3. Memperhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman-ancaman Allah, dan itu banyak di dalam Al-Quran. Sekali lagi, Allah mengancam itu bukan karena jahat, justru untuk kebaikan kita semua. Maka Allah perlu mengancam agar dengan rasa takut itu kita dapat mengendalikan diri dari apa? Tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ya, ini tak cepetin, jadi waktunya pas 9:30. Tapi monggo kalau mau ada yang sharing, saya persilahkan, tidak apa-apa. Boleh. Ini? Waalaikumsalam. Daripada ancamannya Allah. Oh ya. Iya, kebanyakan manusia memang lebih takut pada ancaman sesama daripada takut ancaman Allah, ya. Kalau kamu berangkat kerja terlambat dalam 1 bulan lebih dari 3 kali PHK, takut enggak? Biasanya sih itu kan ancaman orang tuh, ancaman manusia, ya. Ancaman dipecat, ya, di PHK, takut. Gajinya dipotong, takut. Ya. Nah, tetapi ketika diancam Allah, nggak begitu takut.
Berarti ini menunjukkan apa? Lemahnya iman. Kalau orang tadi beriman, itu menunjukkan lemahnya iman. Tapi kalau orang tadi kafir, ya nggak usah dibahas. Dia nggak punya Tuhan kan? Nggak ada yang ditakuti. Tapi kalau orang tadi adalah orang beriman, berarti itu menunjukkan lemahnya iman. Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menasehati, mengingatkan ya keluarga-keluarga kita tentang ancaman ini? Nomor satu, Bunda, kalau mau menasehati nomor satu itu ilmu. Jadi harus ada ilmunya dulu ya. Terus yang kedua, sebenarnya tiga itu. Yang pertama keteladanan. Cara menasehati, pertama keteladanan, dua adalah memberikan nasihat bijak. Bijak itu dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu gimana cara nasihatinya? Terus yang ketiga mendoakan. Tiga itu ya. Jadi jadilah teladan yang baik, nasihati dengan ilmu, yang ketiga doakan. Tiga itu kalau dimaksimalkan ya, insya Allah akan tercapai yang kita mau. Begitu jawaban saya. Masih ada ini sebelah kanan. Waalaikumsalam. Iya. Saya pernah dengar misalnya itu Ustazah pada saat kita melakukan dosa dan kita sudah taubat dan pada saat kelak di hisab itu kan ada timbangan antara amal dan dosa kita. Iya. Kalau misalnya amalan kita lebih banyak daripada dosa kita itu apakah langsung masuk surga atau kan melalui neraka, atau misalnya amal dosa dan amalan itu sama-sama seimbang itu bagaimana? Karena saya pernah dengar kalau ada beberapa yang bilang tetap melalui neraka untuk seperti misalnya pencucian atau itu tetap langsung surga. Kalau misalnya itu mohon maaf kafir itu kan memang tidak ada yang langsung masuk neraka ya. Iya, iya. Untuk kita yang muslim itu bagaimana? Iya. Mengenai amal baik dan amal buruk kita, satu, amal baik pasti dibalas jika ikhlas. Amal buruk juga dibalas. Baik ataupun buruk semua dibalas. Nah, kita punya buku catatan perbuatan kita, baik buruk semua tercatat. Yang buruk pun kalau dosa kecil akan gugur otomatis dengan amal soleh kita. Kalau dosa besar memang itu harus lewat pertobatan khusus menurut syariat agama. Dosa-dosa kita bisa terhapus ketika kita masih hidup ini dengan tobat dan dengan amal soleh. Waktu kita meninggal di alam kubur bisa terhapus oleh doa-doa orang yang masih hidup. Terus nanti kalau kita dibangkitkan, dihitung, dihisab, ditimbang ya, ternyata kok masih menyisakan dosa dan amal keburukan kita lebih berat, dan kita padahal sudah minta syafaat kepada Nabi. Jika memang dipandang dosa itu harus dibersihkan dulu di neraka, ya akan dibersihkan dulu di neraka. Kalau dipandang sudah bersih, nanti dipindah ke surga. Tapi ketika dihisab, ditimbang, itu memang lebih banyak amal baiknya, ya otomatis langsung ke surga. Maksudnya timbangan itu, mizan itu kan sudah lewat hisab. Hisab itu sudah lewat catatan, sudah lewat perhitungan. Oh, dosamu ini kecil, dihapus oleh amal ini. Oh, dosamu yang ini sama orang belum kelar, nanti harus diselesaikan. Seluruhnya ada hitungan detail di sisi Allah. Gitu. Jadi memang iya kalau timbangan amal baik lebih berat itu akan mengantarkan
ke surga. Tapi jika timbangan itu yang lebih berat buruknya, lebih beratnya di mana, beratnya seberapa, karena masih meninggalkan apa, itu nanti tertulis semuanya. Dan kita harus umpama harus dibersihkan berapa lama, itu semua nanti ada hitungannya gitu. Dan hitungannya itu dengan keadilan Allah lah tentunya. Kalau dosa-dosa yang waktu di dunia itu dimintakan pertobatan, tobatnya sempurna dan oleh Allah dipandang bersih, ya sudah, tidak lagi menyisakan apa-apa. Tapi yang tobatnya belum sempurna, barangkali belum menjalani hukuman, yaitu masih menyisakan. Menyisakannya seberapa? Itu dalam hitungan Allah, ya. Gitu saja. Kita cuma disuruh yakin begitu. Ya. Sudah? Satu lagi. Waalaikumsalam. Sebentar, keluarga di sini orang tua atau suami atau selain? Oh, ipar. Kita kebetulan saking keselnya sebenarnya melepaskan masalah itu sebenarnya cuma karena semakin lama kan harus belajar ikhlas itu susah. Bedakan ikhlas sama ndablek lo ya, lain. Berusaha untuk ikhlas. Ya. Ikhlas, tapi kok berat? Berat, karena yang di hadapan itu orangnya merasa aku tuh selalu benar, keluarga itu selalu benar. Jadi dia merasa dirinya nggak boleh disalahkan dengan orang lain dan dengan keluarganya. Dan di situ saya pikir untuk apa menyikapi orang yang semua seperti itu. Walaupun saya berusaha ikhlas, saya semua kali kalau kita untuk memaafkan, saya berusaha untuk memaafkan sebelum dia mengatakan kata maaf. Pasti saya sudah memaafkan, tapi saya berharap mendengarkan kata maaf dari orang itu bagaimana? Kalau Bunda sudah memaafkan tapi masih menunggu orang itu bilang minta maaf, ya berarti belum ikhlas. Jadi begini, masalah itu macam-macam. Jika dalam masalah itu ada perkara yang harus diluruskan karena di situ ada yang salah, kita nggak boleh diam. Jika di situ harus diluruskan, kita harus meluruskan. Kalau kita nggak bisa minta bantuan pihak ketiga. Tapi mendiamkan perkara salah itu tidak boleh. 2. Jika perkara itu clear, cuma saya aja nih yang merasa tersinggung, terhina, tersakiti, nah baru di situ perbuatan memaafkan jauh lebih mulia. Memaafkan itu harus kita yakini bahwa memaafkan itu tidak terhina, dan aku yakin Allah pasti akan ganti kesabaran kita di dalam memaafkan tadi dengan rezeki yang lebih besar dan lebih luas. Itu kita harus bicara sendiri dengan diri kita untuk mendidik, menguatkan jiwa kita itu, ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa mohon kekuatan kepada Allah. Dan kalau namanya sudah memaafkan tuh ya berarti mau ngajak bicara gitu. Kalau kita mungkin lisan memaafkan tapi ketemu masih nggak mau, ya namanya belum memaafkan ya. Karena memaafkan. Kenapa? Oh gitu ya. Oke. Iya. Masalah tidak langsung selesai. Satu,
Ya, ya. Jika dua orang punya masalah, yang satu yang lebih dulu punya inisiatif menyelesaikan, dia yang mendapat pahala lebih besar. Walaupun ketika sudah ada inisiatif menyelesaikan, yang lain tidak mau, ya, apalagi sampai mendiamkan, maka dia kena dosa double, yaitu satu nggak mau menyelesaikan, dua dosa mengisolir. Dan panjenengan sudah gugur kewajiban dari dosa mengisolir dan mendapatkan pahala karena punya inisiatif lebih dulu untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu. Iya. Penjelasannya clear juga. Oke, saya bukannya maaf sudah. Oke, ada satu lagi resep di Quran. Kalau mau membuat orang yang nggak baik sama kita menjadi baik, kayaknya udah beberapa kali saya sampaikan, itu resepnya di Quran. Idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Dan satu lagi itu resep dari Nabi, tahadu tahabbu. Sering-seringlah berikan hadiah agar tumbuh kasih sayang. Itu tergantung kekuatan panjenengan. Saya akan beri hadiah, ya, tanpa bosan. Sampai kapan? Sampai bencinya kepada saya berubah menjadi rasa sayang. Sanggupkah? Ya, itu yang diikhtiari ya. Oke, tinggal dipertahankan berarti kalau itu sudah, ya. Jadi resep-resepnya di Quran, di hadis itu sebetulnya banyak, tinggal kita mau bertahan atau tidak. Begitu ya? Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Cukup ya? Terima kasih atas perhatiannya Bunda semua yang sudah rawuh ke tempat ini. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah rahmat taufik Allah semoga dilimpahkan untuk kita semuanya. Apa yang keliru dari penjelasan saya semoga diampuni oleh Allah. Apa yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Beginilah adanya saya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.